Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Berjumpa lagi di Pondok Bahasa Arab Milenial, dan kali ini kita akan membahas mengenai makna bulan Hijriah. Bulan Hijriah dan termasuk bulan Syamsiah atau bulan Masehi memang ada 12 bulan, dan ini sudah ditetapkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi memang bulan itu ada 12, dan ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Taib, kita akan membahas mengenai makna bulan Hijriah. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Nah, sebelum kita membahas, kita sebutkan dulu nama bulan-bulan Hijriah. Pertama, ada bulan Muharram. Yang kedua, bulan Safar. Yang ketiga, Rabiul Awal. Yang keempat, Rabiul Akhir. Yang kelima, Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Akhir. Yang ketujuh, Rajab. Yang kedelapan, Sya'ban. Kesembilan, Ramadan. Kesepuluh, bulan Syawal. Kesebelas, bulan Zulqa'dah. Dan yang terakhir, yang ke-12, bulan Zulhijjah. Baik, kita bahas satu persatu mengenai makna bulan-bulan Hijriah tersebut. Pertama, ada bulan Muharram, yaitu artinya diharamkan. Kenapa demikian? Karena pada bulan ini orang Arab mengharamkan untuk mengadakan peperangan. Dan memang ya, dalam syariat Islam pun masih berlaku, ya, di mana kita tidak boleh mengadakan peperangan pada bulan Muharram. Jadi sekali lagi, bulan Muharram artinya bulan yang diharamkan, karena pada bulan ini diharamkan untuk mengadakan peperangan. Yang kedua, bulan Safar. Safar artinya kosong. Kenapa disebut demikian? Karena orang Arab pada bulan ini mengadakan perjalanan untuk bepergian atau untuk mengadakan peperangan, sehingga rumah-rumah mereka pun menjadi kosong. Saya ulangi, Safar artinya kosong. Kenapa demikian? Karena pada bulan tersebut orang Arab ya suka mengadakan perjalanan untuk berpergian atau untuk mengadakan peperangan, sehingga rumah-rumah mereka pun menjadi kosong. Yang ketiga adalah Rabiul Awal. Rabiu maknanya musim semi. Al-awal ya pertama. Kenapa disebut dengan demikian? Karena bulan ini bertepatan dengan musim semi pertama. Dan Rabiu ini juga diambil dari kata al-irtiba. Saya ulangi, Rabiu diambil dari kata al-irtiba, artinya tinggal di keramaian di daerah tempat tinggalnya. Saya ulangi, al-irtiba artinya tinggal di keramaian di daerah tempat tinggalnya. Jadi memang orang Arab pada bulan ini mereka berada di tempat tinggal mereka untuk menikmati musim semi pertama. Yang keempat, Rabiul Akhir, maknanya hampir sama dengan Rabiul Awal. Cuma kalau Rabiul Awal adalah musim semi pertama, sementara Rabiul Akhir adalah musim semi terakhir atau musim semi kedua. Dan orang Arab masih berada di tempat tinggal mereka masing-masing untuk menikmati musim semi. Selanjutnya ada Jumadil Awal. Jumadi, ya, Jumadi artinya membeku
awal pertama, ya. Kenapa disebut demikian? Karena pada bulan ini bertepatan dengan musim dingin pertama. Sampai-sampai airnya itu membeku. Jadi Jumadi memang diambil dari kata Jumada yang artinya membeku. Saya ulangi, makna Jumadil awal diambil dari kata Jumada artinya membeku. Kenapa demikian? Karena pada bulan ini bertepatan dengan musim dingin pertama sampai airnya pun membeku. Kemudian Jumadil akhir artinya musim dingin kedua. Ya, disebut demikian karena memang sama seperti pada Jumadil awal, cuma ini pada musim dingin yang kedua. Artinya airnya pun itu juga masih membeku, cuma pada musim kedua. Yang ketujuh ada bulan Rajab. Ya. Rajab ini diambil dari kata tarjib artinya menghormati. Kenapa demikian? Karena memang orang Arab sangat menghormati bulan ini sehingga mereka tidak mengadakan peperangan pada bulan Rajab tersebut. Dan ini juga Rajab artinya mencabut. Ya, berasal dari kata Rajab artinya mencabut, artinya mereka mencabut mata tombak ya, dari kayunya supaya mereka tidak mengadakan peperangan pada bulan Rajab ini karena mereka sangat menghormati bulan Rajab. Yang kedelapan adalah bulan Sya'ban ya, dan bulan Sya'ban ini berasal dari kata Sya'bai artinya berpencar. Kenapa disebut demikian? Karena pada bulan ini mereka mulai berpencar untuk mengadakan peperangan atau untuk mengadakan serangan. Saya ulangi, bulan Sya'ban berasal dari kata Sya'bai, artinya berpencar. Pada bulan ini, ya, bangsa Arab atau orang Arab mengadakan serangan atau mengadakan peperangan. Yang kesembilan adalah bulan Ramadan. Ramadan ini berasal dari kata Siddatur Ramda. Siddatur Ramda itu artinya panas yang sangat terik. Kenapa disebut demikian? Karena memang pada bulan ini udaranya atau cuacanya sangat panas. Kemudian ada bulan Syawal. Syawal ini berasal dari kata Syalatil Ibilu. Syalatil ya, Ibilu artinya unta itu mengangkat ekornya. Maksudnya unta itu mengangkat ekornya karena mau kawin. Jadi pada bulan Syawal ini biasanya musim kawinnya para unta. Yang ke-11 adalah Zulqa'dah. Zulqa'dah ini ya disebut demikian artinya karena memang mereka duduk atau berdiam. Ya, di mana orang Arab pada bulan Zulqa'dah ini mereka duduk saja, berdiam diri saja di rumah, tidak mengadakan peperangan atau bepergian. Kemudian yang terakhir yaitu bulan Zulhijjah. Artinya berhaji. Ya, karena pada bulan ini mereka melakukan ibadah haji. Demikianlah mengenai makna-makna bulan Hijriah. Semoga bermanfaat dan membuka atau menambah ilmu bahasa Arab. Sekali lagi, silakan share video ini dan jangan lupa untuk mensubscribe. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Syukran kasiran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.